A'zaza memiliki arti yang sama dengan daufa atau bermakna lemah. Mana Khalil Al-Khotan mengatakan bahwa i'zaz adalah memperlihatkan kebenaran Nabi di dalam menyampaikan dakwah risalahnya dengan memperlihatkan ketidakmampuan orang Arab dalam menentang mukjizat Rasulullah SAW yang abadi, Al-Quran, dan melemahkan generasi sesudahnya. Dari segi bahasa, kata i'jaz berasal dari kata a'zazul yujizu i'zazan, berarti melemahkan atau memperlemah. Juga dapat berarti menetapkan kelemahan atau memperlemah. Menurut terminologi, i'jaza adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Sedang yang dimaksud dengan i'zazul Quran secara studi ilmu Al-Quran ialah mana Khalil Al-Khotan mengatakan bahwa i'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW sebagai pengakuan dari umatnya bahwa ia adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibarengi dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya dan menghadap mukjizat Al-Quran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam mukjizat. Nah, selanjutnya apa sih macam-macam mukjizat? Nah, mukjizat itu ada 4 macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Apa sih mukjizat kauniyah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mukjizat kauniyah, yaitu merupakan mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam seperti peristiwa dibelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad dan peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya. Lalu yang kedua, mukjizat syakasyiyah. Apa sih mukjizat syakasyiyah itu? Yaitu merupakan mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi dan rasul, seperti peristiwa air yang keluar dari celah-celah jari Nabi Rasulullah SAW, cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, dan peristiwa yang menyembuhkan penyakit buta dan kusta oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang ketiga adalah mukjizat salbiyah. Nah, mukjizat salbiyah ini adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, namun api tidak mampu membakarnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu mukjizat akiliyah. Apa sih mukjizat akiliyah itu? Yaitu mukjizat yang rasional atau masuk di akal. Halnya ada satu contoh, yaitu Al-Quran. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Nah, segi bahasa dan susunan redaksinya, oleh karena bangsa Arab telah mencapai taraf yang begitu jauh dalam bahasa dan seni sastra. Karena sebab itulah Al-Quran menantang mereka, padahal mereka memiliki kemampuan bahasa yang tidak biasa dicapai orang lain, seperti kemahiran dalam berpuisi, bersyiar atau prosa. Namun, walaupun begitu, mereka dalam ketidakberdayaan ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa setiap perbuatan yang tidak mampu oleh seorang pun, sementara sarana-sarana yang diperlukan secara berlimpah, sedang motivasi juga kuat, maka itu menandakan adanya ketidakmampuan dikerjakan pekerjaan itu. Nah, itulah tadi segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan.